Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tunisa Pramana dari perwakilan kelompok Sustainable Group yang beranggotakan Hafiz Siddiq, Burhan Fajar, Nirvana Altafatin Zahri, serta saya sendiri. Dan di video kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah desain berkelanjutan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Topik yang akan dipresentasikan di video kali ini adalah lampu liontin dari serat nanas. Oke, kita mulai dari latar belakang. Serat daun nanas atau yang biasa disebut pineapple leaf fibers merupakan salah satu serat alami yang cukup populer di dunia. Serat ini adalah salah satu jenis serat yang berasal dari tumbuhan atau vegetable fiber yang didapatkan dari daun-daun tanaman nanas. Bentuknya meruncing seperti pedang dengan ujung berwarna kehitaman dan pada tepi daunnya terdapat duri yang tajam. Panjang daun nanas sendiri berkisar antara 55 sampai 75 cm dengan lebar 3,1 sampai 5,3 cm. Dengan tebal daun antara 0,18 sampai 0,27 cm. Itu tergantung dari varietas atau spesies tanaman. Daun nanas sendiri memiliki lapisan atas dan bawah. Di antara dua lapisan tersebut terdapat banyak serat nanas yang terikat satu sama lain oleh zat jenis perekat yang disebut gummy substance yang berada di dalam daun nanas. Dari daun nanas yang masih segar akan diperoleh sekitar 2,5 sampai 3,5% serat dari total berat daun nanas. Pengambilan serat daun nanas umumnya dilakukan saat umur tanaman berkisar 1 sampai 1,5 tahun. Pengambilan serat-serat daun nanas sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni manual dengan tangan ataupun dengan peralatan khusus. Dan serat dari daun nanas sendiri kebanyakan dimanfaatkan sebagai benang-benang, mengingat dari sifatnya terutama physical dan mechanical properties. Namun, perlu dilakukan modifikasi khusus pada peralatan pemintaian yang dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan kegiatan yang berbeda dengan mengolah serat daun nanas menjadi sebuah liontin lampu. Oke, selanjutnya ke tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memanfaatkan serat daun nanas yang sebelumnya dari limbah daun nanas yang masih belum menjadi bahan yang bernilai untuk dijual menjadi bahan baku utama dari pembuatan lampu liontin yang berkualitas dan layak dijual. Masalah apa sih sehingga kami menciptakan lampu liontin dari serat daun nanas? Yaitu masalahnya seringkali ditemukan sampah atau limbah daun nanas di lokasi perkebunan, pasar, dan pabrik pengolahan buah nanas. Kenapa serat daun nanas banyak dibuang? Karena kebanyakan tumbuhan nanas hanya dimanfaatkan buahnya saja. Karena itu, potensi dari limbah daun nanas ini sangat besar untuk dijadikan produk yang bernilai dan layak dijual. Proyek pemanfaatan sebagai tekstil. Ketergantungan industri tekstil di Indonesia terhadap bahan baku serat impor sangat tinggi. Ketergantungan terhadap bahan baku impor perlu dikurangi dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas nasional kapas. Cara lainnya adalah dengan usaha diversifikasi dari bahan lain terutama yang berasal dari dalam negeri. Beberapa jenis tanaman dapat menghasilkan serat yang dapat digunakan untuk tekstil, antara lain rami, abaka, dan nanas. Nanas atau Ananas commosus sebagai salah satu alternatif tanaman penghasil serat yang selama ini hanya dimanfaatkan buahnya sebagai sumber bahan pangan. Buah nanas dikonsumsi sebagai bentuk segar maupun olahan berupa jus, selai, dan buah kaleng. Sedangkan daun nanas selama ini hanya menjadi limbah. Sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tanaman alternatif penghasil serat dengan ekstraksi dari daunnya. Berikut adalah beberapa sketsa dari lampu liontin dari daun serat nanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.